Baik, ketemu lagi dengan saya Rizky Sukmaharisma. Kali ini menjadi materi selanjutnya yang sebelumnya kita telah belajar bagaimana membuat latar belakang masalah pada bab 1. Dan kemudian ada materi juga tentang bagaimana bikin tinjauan pustaka dan kemudian membuat konsistensi paragraf dan seterusnya. Ini merupakan sebuah materi update yang saya buat untuk pembahasan khusus pada bab 2. Nah, bagi para mahasiswa yang membuat skripsi ataupun tugas akhir, biasanya pada bagian bab 2 biasanya berisikan tentang tinjauan pustaka dan landasan teori. Apa landasan teori, apa tinjauan pustaka, nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, pada bab 2 biasanya kita awali dengan tinjauan pustaka. Apa itu tinjauan pustaka tadi ya? Tinjauan pustaka merupakan kalau bahasa Inggrisnya adalah literature review. Kita melihat, membaca, mencari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian-penelitian yang telah dipublikasikan dalam jurnal. Nah, teman-teman bisa mencari jurnal-jurnal yang ada di dunia ini, gitu ya, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Terus bagaimana cara mencarinya? Sebenarnya gampang sih, kita tinggal searching aja di Google ya, tapi bukan Google saja, tapi Google Cendekia atau Google Scholar. Ini adalah Google Scholar, di mana di sini berisikan jurnal-jurnal yang terindeks oleh Google ya, ataupun yang terindeks yang ada di baik itu nasional maupun internasional. Mengapa menggunakan Google Scholar? Karena di sini semua jurnal itu biasanya akan mudah terindeks di Google Scholar dibandingkan dengan terindeks Scopus dan seterusnya. Scopus semua yang terindeks Scopus pun juga biasanya akan terindeks juga di Google Scholar, sehingga lebih mudah kalau kita mau mencari di sini, baik itu yang jurnal biasa, nasional dan seterusnya, bisa kita cari di sini. Nah, kita mencari apa yang kita cari pada literatur review di sini. Dalam literatur review ini kita mencari jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian sebelumnya yang setema dengan penelitian kita, ya, atau kalau skripsi ya dengan project atau skripsi yang sedang kita buat, ya, sehingga nanti akan match, kita tidak tersesat seperti itu. Seperti materi yang sebelumnya saya menganalogikan apa itu tinjauan pustaka itu, kalau saya analogikan seperti bagaimana kita mau membuat sebuah martabak gitu ya. Apa itu martabak gitu ya? Martabak, bagaimana martabak dan seterusnya. Untuk membuat martabak kita harus tahu dulu apa sih yang dinamakan martabak, bentuknya seperti apa. Kita lihat, kita ngicipin, makan martabak itu, sehingga kita tahu, oh namanya martabak itu seperti ini loh. Oh, orang menyebutnya martabak itu seperti ini loh. Jangan sampai kita membuat martabak, ternyata yang kita bikin donat dan kita ngeyel, ini adalah martabak, padahal orang menyebutnya itu adalah donat. Orang secara umum menyebutnya adalah donat. Sama dalam penelitian ini, dalam jurnal ini Anda mencari, oh apa sih penelitian-penelitian sebelumnya. Oh, kalau kita mau bikin tentang motion graphic, bagaimana sih kalau orang-orang sebelumnya, penelitian-penelitian sebelumnya bikin motion graphic itu seperti apa. Oh, saya mau meneliti tentang IoT, membuat IoT. Orang tuh kalau mau bikin IoT itu apa aja sih yang dilihat, apa aja sih sebelum-sebelumnya itu seperti apa, sehingga kita mencari persamaan-persamaan apa yang antara penelitian sebelumnya dan apa yang akan kita kembangkan. Bisa jadi algoritma juga. Penelitian-penelitian sebelumnya membuat algoritma
atau membuat efektivitas ya, efektivitas dalam sebuah perhitungan algoritma. Oh, namanya algoritma C45 itu seperti apa sih? Orang menggunakannya untuk apa? Bagaimana efektivitasnya? Dan kemudian Anda nggak yang mengimprove? Nah, kita baca itu penelitian-penelitian sebelumnya, biar kita tidak salah arah. Oh, kalau kita mau membuat penelitian tentang IoT, oh IoT itu kebanyakan dia membuat seperti ini, digunakannya untuk kebutuhan ini dan seterusnya, sehingga kita tahu oh namanya IoT ini, sehingga nanti kita bikin IoT, ya IoT yang kita bikin, bukan kita bikin IoT malah jadinya multimedia, atau bikin multimedia malah jadinya IoT. Nah, ini malah nggak nyambung. Maka kita lihat penelitian-penelitian sebelumnya ya, yang berhubungan dengan tema yang akan kita cari, kita kerjakan nantinya, kita lihat di situ. Terus apa yang setelah kita lihat, apa kita cari persamaannya apa? Oh, sama-sama kita membuat IoT. Oh, sama-sama kita membuat sistem penunjang keputusan. Oh, sama-sama kita membuat video. Oh, sama-sama kita membuat sistem informasi kasir. Oh, sama-sama kita membuat IoT tentang sistem pendeteksi banjir mungkin. Ya. Nah, setelah kita melihat persamaannya itu, kita tahu oh kalau kita mau membuat pendeteksi banjir itu apa aja yang kita siapkan. Oh, ya ada mungkin Arduino, kemudian atau mungkin Wemos, kemudian sensor ultrasonik dan seterusnya. Oh, kebutuhannya ini. Oh, kita sama-sama membuat sensor, membuat aplikasi A. Namun kita harus mengkritisi kemudian di situ. Kita kritisi, kita cari pembedanya. Lebih pada dasarnya adalah pembedanya. Apa yang membedakan penelitiannya dia dengan penelitian saya? Oh, perbedaannya ada pada tekniknya mungkin, ada pada algoritmanya mungkin, atau mungkin pada penggunaan objeknya mungkin, dan lain sebagainya, dengan tujuan supaya kita tahu bahwa oh penelitian kita ini nanti tidak jiplak, tidak memplagiat dari penelitian-penelitian sebelumnya ya. Atau kita tidak meneliti ulang penelitian sebelumnya yang sebenarnya sudah ada hasilnya seperti itu. Nah, di samping itu, selain mencari pembeda, kita juga mencari apa keunggulan penelitian kita. Kita mengkritisi penelitian-penelitian sebelumnya. Oh, penelitian ini tuh kurang ininya, kurang itunya. Dan kemudian dalam penelitian yang akan saya buat, ini memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut, 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka kemudian Anda mencari penelitian. Contoh di sini kebetulan saya menggunakan, ada mahasiswa yang bikin tentang sistem pakar ini ya, tentang sistem pakar. Ya, ini sudah ada beberapa jurnal gitu ya. Dan saya juga sudah mendapatkan tadi, sebenarnya sudah saya siapkan. Ini judulnya, saya langsung searching aja, saya masukkan ke ini ya, Google Scholar, kita cari, nah langsung ketemu ya. Terus kita lihat, nah contoh ini jurnalnya ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada penulisnya dan seterusnya, ada abstraknya dan seterusnya. Kalau kita mau download PDF-nya, kita tinggal download. Tadi saya sudah mendownload PDF-nya. Ya, ini adalah jurnal. Ya, kita bisa gunakan jurnal. Selain jurnal, biasanya yang terindeks di dalam Google Scholar juga proceeding seminar nasional ataupun internasional. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan dari kampusnya masing-masing. Apakah mau menggunakan jurnal, proceeding, sesuaikan aja dengan kebutuhannya. Nah, Anda bisa lihat di sini, ini penelitiannya, kita baca ya. Ini saya tidak membaca semuanya ya. Ini cuma contoh ya, cuma contoh. Kita lihat, oh apa sih judulnya apa dan seterusnya. Kemudian kita pelajari isinya apa. Oh, apa yang sama dengan penelitian yang akan kita buat, dan kita lihat, kita kritisi penelitian sebelum ini apa perbedaannya. Oke lah, untuk skripsi sebenarnya tidak sampai kita bikin sesuatu yang benar-benar baru gitu, nggak perlu sih sebenarnya kalau levelnya skripsi ya. Skripsi ada unsur pembedanya, ada unsur yang membedakan, ada inovasinya,
ada sedikit inovasinya, saya rasa sudah cukup untuk skripsi gitu ya, level skripsi. Nah kemudian ini kita masukkan ya, kita masukkan ke dalam tinjauan pustaka yang akan menjadi yang akan kita jadikan nanti menjadi referensi dan daftar pustakanya. Baik, saya gunakan ini saja, saya copy paste aja ya langsung. Nah di sini sudah dijelaskan tadi ya, apa pertama kalau di dalam tinjauan pustaka kita ceritakan dulu dia ngapain, si Wisnu Dwi Prasetyo dan Rizky Wahyudi ini ngapain, dia menulis penelitian tentang judul sistem pakar ya, bla bla bla, dia menggunakan teknik apa dan seterusnya. Kemudian kita cari apa persamaannya, oh kesamaannya apa ya, kemudian apa perbedaannya. Nah dilihat kemudian di sini kita bandingkan penelitian dia dan penelitian yang akan kita buat, seperti itu ya, perbedaan penelitian ini menggunakan bla 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 seterusnya seperti ini. Ada beberapa dosen yang membuat perbandingannya itu dalam bentuk tabel, boleh aja, sah-sah aja. Ada juga yang menggunakan metode pembuat paragraf seperti ini, silakan, boleh saja seperti itu. Nah kemudian dari sini kita coba masukkan ini ke daftar pustaka kita ya, ke reference kita ya. Ini reference, di sini sudah ada, Microsoft Word sudah menyediakan reference. Sebenarnya Anda kalau umumnya menggunakan tinjauan pustaka yang ratusan puluhan gitu ya, Anda bisa gunakan Mendeley untuk lebih mudahnya. Tapi di sini karena cuma sedikit, saya gunakan citation and bibliography yang ada di Microsoft Word saja. Nah di sini saya menggunakan stylenya IEEE ya. Ini saya menggunakan style IEEE. Baik, kemudian sambil dilihat ya, oke. Manage source. Nah, kita bisa lihat di sini manage source. Ini kalau yang baru pertama kali menggunakan reference ya, sekalian saja. Ini bagaimana menggunakan referensi gitu ya, memasukkan referensi biar konsisten nanti gitu ya. Kemudian new. Nah, kita tentukan apa di sini. Di sini sudah disediakan tipe source-nya apa, apakah buku, book section, kemudian jurnal, artikel predikel, ada conference, report, website dan seterusnya. Apa yang Anda gunakan apa? Nah, di sini nanti kita bisa referensikan. Karena di sini nanti tadi kita mencari jurnal, maka kita masukkan jurnal artikel. Oke. Saya akan masukkan satu persatu. Di sini judulnya, saya masukkan dulu judulnya. Ya judulnya boleh lah. Kita masukkan judulnya. Saya copy paste aja ya. Kemudian autornya, edit. Nah ini di sini sudah disediakan first name, last name dan middle name-nya. Di sini saya akan copy paste ya. Di sini Wisnu Dwi Prasetyo sebagai penulis pertama saya masukkan dulu. First name-nya adalah Wisnu, kemudian middle-nya adalah Dwi, kemudian terakhirnya adalah Prasetyo. Ya seperti ini. Lebih baik ditulis seperti ini satu persatu, first name, last name, middle name, supaya nanti ketika stylenya berubah, dia penulisan namanya juga akan mengikuti dari style yang sudah ditentukan. Oke, kita add, tambahkan. Kemudian yang berikutnya Rizky Wahyudi, karena ini cuma dua kata saja namanya, cuma last name sama first name saja. Oke, saya tambahkan. Selesai, ada dua penulis di sini. Oke. Kemudian kita masukkan jurnal name-nya apa? Ya, kita masukkan jurnal name-nya. Di setiap jurnal sudah ada informasinya. Anda bisa lihat di sini ada jurnal teknologi dan terapan bisnis. Kita nanti tinggal masukkan saja. Ya. Itu tahunnya berapa? Anda juga bisa lihat di sini ada tahunnya. Ya. Ada informasi volume, nomor, ya, tahun dan seterusnya. Ini bisa digunakan. Ya, nanti kita akan gunakan ini semua. Jadi data-data ini nanti kita akan gunakan untuk masukkan ke dalam jurnal artikel. Sebenarnya kalau Anda menggunakan Mendeley itu lebih mudah sih ya. Tapi karena ini sedikit, saya masukkan satu persatu aja. Baik, di sini dituliskan jurnalnya adalah 2019. Kemudian halamannya, kita lihat halamannya. Nah, kalau di naskah di sini malah lebih lengkap ya.
jurnal teknologi terapan ini, dan kemudian halaman 13 sampai 21 dan seterusnya. Ini bisa, identitas ini bisa kita masukkan. Saya rubah dulu aja ini biar lebih rapi menggunakan yang ada di naskah. Halamannya 13 sampai halaman 21, volumenya ada di volume 2 nomor 1. Oke, ini kita sudah lengkap, tinggal tambahkan. Oke, ini sudah nambah, yaitu adalah Wisnu Prasetyo. Nah, ini sudah ada. Baik, setelah itu kita close. Nah, ini tadi di sini saya sebelumnya sudah dimasukkan beberapa jurnal dan buku, nanti tinggal kita gunakan ya. Nah, di sini kita lihat jurnal-jurnal yang akan kita masukkan. Contoh di sini tadi ya, Dwi Prasetyo, Rizky Wahyuni dan Wahyudi ini ya. Kita masukkan, kita keluarkan. Di sini kita bisa lihat tadi Prasetyo Wisnu ini ya, yang kita masukkan tadi. Nah, diklik aja, maka kemudian dia menjadi reference nomor 1. Nah, kemudian kita bandingkan tadi sudah. Oh ya, saya tadi kelupaan bahwa untuk jurnal ya, tinjauan pustaka ya 3 tahun ke belakang. Jadi untuk jurnal itu 3 tahun ke belakang, kalau buku 5 tahun ke belakang. Nah, jadi silahkan Anda sekarang berada di tahun berapa, tinggal dihitung ke belakang 3 tahun ke belakang, dan kalau buku 5 tahun ke belakang. Baik, ini tinjauan pustaka ya. Yang berikutnya menggunakan oleh ini Rotama Handika, sama ini tadi proses memasukkannya daftar pustaka pun juga sama. Kita keluarkan juga di sini insert citation, namanya adalah siapa tadi ini? Rotama Handika. Ada nggak di sini? Oh, ini ya, Handika Rotama. Oke, tambahkan penelitian selanjutnya bla 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 bla, Miftahul Jannah, Muhammad Miftahul Jannah, kita masukkan di sini. Ya, seperti ini. Ini adalah tinjauan pustaka. Ya, silahkan Anda masukkan puluhan, ratusan tinjauan pustaka pun boleh. Bahkan itu lebih disarankan bagi penelitian-penelitian doktoral. Bahkan wajib para mahasiswa doktoral untuk membaca bahkan sampai ratusan jurnal, supaya apa yang dibikinnya nanti itu benar-benar original gitu ya, benar-benar memberikan sumbangsih kepada ilmu pendidikan seperti itu. Tapi kalau untuk skripsi disesuaikan dengan kampusnya masing-masing. Ada yang tinjauan pustaka untuk di beberapa kampus ada yang cukup 3, ada yang 4, ada yang bahkan 10, ada yang 20 dan seterusnya. Intinya adalah literatur review atau tinjauan pustaka ini Anda membaca jurnal-jurnal sebelumnya, penelitian-penelitian sebelumnya, yang kemudian Anda bisa mengembangkan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya tersebut ya. Anda bandingkan dengan penelitian yang akan Anda buat. Anda kritisi penelitian-penelitian sebelumnya itu, dan kemudian Anda memberikan inovasi apa, Anda memberikan tambahan apa ya, dan seterusnya seperti itu ya. Tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka harus, silahkan Anda harus dari jurnal, bisa dari proceeding pun juga bisa, disesuaikan dengan kebutuhannya, dan kita samakan, kita bandingkan, kita samakan semirip mungkin dengan penelitian kita. Yang berikutnya adalah di sini kita masuk ke dalam landasan teori. Nah, dalam landasan teori di sini kita ambil dari buku. Berbeda dengan tinjauan pustaka tadi yang kita ambil dari jurnal, teori-teori ini kita ambil dari buku. Mengapa dari buku? Karena kadang ada yang ngambil secara apa ya istilahnya ya, secara ngawur, serampangan gitu ya. Landasan teori diambil dari jurnal, padahal jurnalnya dia tidak bikin teori, padahal di dalam jurnal itu dia ngambil dari buku. Nah, seperti itu. Nah, ini kadang salah kaprah yang sering dilakukan seperti itu. Dia mengambil teori berdasarkan dari jurnal yang sebenarnya dia tidak bikin teori, dia hanya membuat atau menerapkan teori seperti itu ya. Maka cara amannya mengambil dari buku ya. Landasan teori itu diambil dari buku ya. Nah, tadi sebenarnya sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa landasan teori ini menggunakan
buku maksimal 5 tahun ke belakang. Nah, nanti Anda tentukan sekarang Anda tahun berapa, 5 tahun ke belakangnya berapa, silahkan ya. Namun beberapa buku kadang ada yang sangat tua sekali, tapi itu menjadi satu buah acuan. Nah, itu bisa menuju ke situ gitu ya. Tapi lebih baik cari amannya dulu adalah 5 tahun ke belakang seperti itu. Nah, dalam penggunaan buku ini kadang yang menjadi masalah adalah para mahasiswa mengcopy paste apa adanya dari buku, kemudian kita copy masukkan ke dalam skripsi kita apa adanya, persis plek tanpa perubahan. Ini akan menjadi masalah ketika nanti teman-teman menggunakan ini untuk dibikin jurnal contohnya, atau mungkin nanti dicek menggunakan Turnitin untuk mengecek kemiripan, plagiarisme gitu ya. Dengan copy paste seperti itu, maka otomatis naskah Anda akan jelek, tingkat kemiripannya semakin banyak, sehingga ini dianggap sebagai plagiasi seperti itu. Maka saran saya, silahkan Anda menggunakan parafrase, memparafrasekan kalimat-kalimat dalam teori itu, tapi tidak merubah maknanya. Nah, landasan teori selain bisa diambil dari buku, juga boleh diambil dari internet. Tapi saya garis bawahi di dalam landasan teori ini, ya, jangan ngambil dari website-website yang asal. Contoh saya ya, sukma.com itu, sukma.com nggak boleh. Ya, websitenya harus resmi. Contoh, Adobe, mungkin adobe.com atau dari android.com. Di dalamnya ada mungkin Anda mencari tentang definisi tentang apa itu Android. Itu contohnya. Android adalah gitu, ada di websitenya android.com. Boleh, itu boleh. Tapi kemudian kalau Anda ngambil mungkin saya bikin website namanya sukma.com ya. Sukma.com, kemudian di situ saya menjelaskan tentang Android, apa itu Android, itu nggak boleh dipakai. Jadi harus langsung dari sumber resminya. Atau mungkin dari sumber resmi dari pemerintah, COVID Go ID kalau salah ya, atau Sleman Cup Go ID gitu ya, atau dari BPS, silahkan diperbolehkan seperti itu. Tapi tidak ngasal. Wikipedia, mohon maaf, itu dicoret, tidak diperbolehkan Wikipedia ya, karena dianggap tidak kredibel seperti itu. Nah, contoh di sini saya menggunakan buku ya, sama sih seperti kita memasukkan tadi ya, tentang buku ya. Contoh ini tentang sistem pakar di sini. Nah, silahkan. Kadang kita baca beberapa buku ya, kemudian kita sarikan gitu ya. Nah, buku itu bisa Anda gunakan baik itu buku teks fisik yang bisa Anda beli di toko buku gitu ya, atau Anda baca dari perpustakaan, atau Anda juga bisa menggunakan e-book. Ya, sekarang banyak e-book ya, ada di Google Books, walaupun di Google Books itu cuma sampel gitu ya, tapi kadang beberapa kalimat itu sudah bisa kita ambil sebagai kutipan untuk kita gunakan sebagai landasan teori. Contoh di sini saya menggunakan sebuah buku ini, ya. Ini dari Google Book ya, mengenal metode sistem pakar. Contoh ini contoh saja ya. Nah, di sini kita bisa lihat di identitas bukunya. Nah, pada dasarnya buku yang bisa kita gunakan adalah buku-buku yang memiliki identitas seperti ini, lengkap. Ya, ada judulnya, ISBN-nya, penulisnya, editor dan seterusnya. Bahkan di sini juga ada diproduksi di mana gitu ya, diterbitkan oleh siapa ya, dari perusahaan apa dan seterusnya. Ini adalah buku resmi, sehingga yang tercatat di ISBN juga, sehingga kita bisa gunakan ini untuk sebagai referensi landasan teori kita. Baik, di sini contoh aja ini tentang sistem pakar ya. Saya masukkan ya, sama seperti tadi ya, manage source, kemudian new, kemudian kita, karena ini buku, saya masukkan buku, penulisnya kita masukkan di sini ya. Di sini penulisnya adalah Puji Ramadan. Saya masukkan dulu di sini semuanya. Ini kadang saya masukkan seperti ini, dan saya cut first-nya, saya cut middle-nya.
Oke, seperti ini. Tambahkan. Kalau penulisnya ada dua kebetulan di sini kita tuliskan semuanya. Ya. Kebetulan di sini namanya Usti Fatimah S. Pane gitu ya. Oke, berarti Pane ini adalah nama akhirnya. Maka kita masukkan seperti ini. Firstnya kita gunakan Usti seperti ini. Misalnya seperti ini. Oke. Kita tambahkan. Oke. Kemudian titelnya, judulnya apa bukunya? Ini mengenal metode sistem bakar gitu ya. Oke, tahunnya berapa? Kita lihat di identitas bukunya. Dia diterbitkan tahun berapa? 2018 ya. Oke. Kotanya di mana? Ya. Kotanya ini biasanya adalah kota tempat dia terbitnya di mana? Biasanya dari penerbitnya di mana? Ya. Publishernya apa? Di sini Uwais Inspirasi Indonesia. Oke, kita mendapatkan sebuah buku ya. Oke, kita tambahkan. Oke, kita masukkan di sini. Insert. Tadi bukunya adalah mengenal metode sistem bakar. Oke, kita tambahkan di sini. Nah, seperti ini. Ya, ini cara penulisan pertama. Jadi satu citasi ini diambil dari buku nomor 4. Ya, dari satu paragraf banyak ini diambil dari buku nomor 4. Nah, kadang teman-teman kita ngambil ya, ini sampel aja ya, ini tidak ini kita ambil, ini contoh, ini adalah sampel aja gitu ya. Bisa jadi paragraf yang pertama ini diambil dari buku ya, di sini ada buku yang lain, buku nomor ini ya, Pratiwi Heni seperti ini. Mana? Ya, kita masukkan di sini Pratiwi ini. Nah, ini buku nomor 4. Ini tadi adalah buku nomor nomor 5 seperti ini. Nah, kadang kita menemukan seperti ini. Ada paragraf yang pertama ini diambil dari buku nomor 4, paragraf kalimat selanjutnya diambil dari nomor 5. Atau malah kombinasinya, kadang ya kita membaca 2 buah buku gitu ya. Kita membaca 2 buah buku, kemudian kita bisa menyarikan, kemudian memparafrasekan kalimatnya menjadi kalimat yang baru, tetapi tidak merubah makna ya, yang berasal dari 2 buah buku ya, menurut buku A dan buku B, yang kemudian kita satukan jadi satu. Maka kita bisa aja tulis seperti ini. Mungkin anggap saja ini ya, satu paragraf ini diambil dari buku nomor 4 dan 5 tadi ya. Kita tinggal masukkan di sini, kita letakkan insert ya, ini dan ini. Oke, seperti ini ya, bisa seperti ini ya, buku nomor 5 dan nomor 4 seperti ini ya. Nah, selanjutnya masalah gambar. Nah, ini kadang kita ngasal ngambilnya. Gambar ngambil dari Google ya, langsung copy paste dari Google masukin ya. Nah, gambar pun juga sama teman-teman, bahwa gambar pun juga diambil harus juga dari buku ya, dari bukunya. Ada nggak bukunya gitu ya, contoh seperti ini ya, kemudian gambar berikutnya ini diambil dari mana. Nah, ini cara mensitasi gambar itu tidak kita tuliskan di bawahnya sumber dari mana, itu enggak. Tapi gini caranya, pada saat ini sistem pakar Bapak diterapkan dalam berbagai kedokteran, komputer, ekonomi, dan lain-lain. Struktur sistem pakar dapat dilihat pada gambar 2.1. Artinya apa? Gambar ini nanti akan disitasi gitu ya. Contoh, ini gambar ini diambil dari buku ini ya. Nah, buku nomor 5. Maka sebenarnya ini untuk menjadi pengantar untuk menghubungkan gambar dengan citasinya gitu ya.
Nah, ini gambar 2.1 adalah ini sama, ini 2.1, dia berasal dari buku nomor 5. Maka sebenarnya gambar ini berasal dari buku nomor 5. Seperti itu teman-teman. Jadi gambar pun juga, tabel pun juga berasal dari buku juga. Artinya di bab 2 ini ya, bab 2 ini pada landasan teori yang berhubungan dengan teori-teori, definisi, kemudian ya teori lah ya, teori itu semuanya diambil dari buku atau dari internet. Kalau dari internet seperti apa? Contoh, kemarin mahasiswa saya ada beberapa yang membuat skripsi tentang bagaimana tentang berhubungan dengan COVID-19 seperti itu ya. Kemudian kita mau menulis sebenarnya tentang definisi COVID-19 atau apa itu COVID-19. COVID-19 adalah, nah gitu ya, COVID-19 adalah, ketika kita ngomong definisi seperti itu, maka itu merupakan sebuah teori. Maka teori diambil dari buku atau dari internet. Kalau dari internet cuma tadi seperti yang sudah saya jelaskan, internet bisa diambil dari situs resmi. Contoh dari situsnya WHO, contoh dari situsnya COVID.go.id ya, COVID-19.go.id, boleh dari situ. Nah, mari kita coba kita lihat contoh nih, apa itu COVID. Saya mendapatkan informasi COVID itu dari WHO ya, dari WHO.int, atau sebenarnya ini dari awalnya dari COVID-19.go.id, kemudian sumbernya dari WHO. Nah, kemudian saya tracking, ternyata sama, di sini sumbernya dari WHO. Nah, kita bisa ambil ini karena ini adalah situs resmi ya, situs resmi yang digunakan oleh WHO ya, yang website ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini sudah ada definisi tentang COVID. Apa itu COVID? Dan ini dia ada penjelasannya tentang COVID. Nah, kalau kita copy paste apa adanya seperti ini, oke. Ya, itu benar-benar aja sih. Cuma nanti kalau kita cek dengan teliti, efeknya adalah kita langsung kedetek. Kita ngopi dari website ini dan kemudian nanti menambah persentase kemiripan dengan sumber yang lain, salah satunya dari WHO ini tadi. Maka alangkah baiknya teman-teman untuk melakukan parafrase tadi yang sudah saya jelaskan di depan. Apa itu parafrase? Kita menceritakan kembali, menulis ulang definisi yang ada di situ, tetapi dengan bahasa kita yang tidak merubah makna dari sumber aslinya. Ya, kita bisa menggunakan kalimat aktif atau menggunakan kalimat pasif seperti itu. Nah, ini contoh yang tadi ya, apa itu COVID. Saya tadi sudah mencoba untuk memparafrasekan. Nah, di sini saya mencoba memparafrasekan. Di sini yang di atas adalah COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Kemudian saya parafrasekan, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Virus ini baru ditemukan dan merupakan penyakit yang menular. Maknanya sama, kurang lebih maknanya sama. Virus ini mulanya menjadi wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Di sini, virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelumnya. Sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bla 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 bla. COVID ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Di sini saya tuliskan, saat ini COVID-19 telah menyebar dan menjadi pandemi di negara-negara di dunia. Maknanya tidak berubah pada dasarnya. Nah, kemudian ini kita bisa gunakan sebagai landasan teori tentang apa definisi tentang COVID-19 ya. Kita masuk di sini. Kita samakan ya. Seperti kemarin kita sudah belajar bagaimana membuat konsistensi paragraf supaya paragrafnya tidak berubah ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ini saya masukkan lagi aja ya tentang numberingnya di sini tentang COVID-19. Ini contoh aja nih. Ini hanya contoh. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita ambil ini dari internet ya tadi ya. Ini saya rapikan aja seperti ini. Kita ambil dari internet, maka kita gunakan ya link websitenya ini ya, link dari WHO-nya ini kita copy.
Kemudian seperti biasa tadi menggunakan reference juga sama, manage source ya, kemudian new, kita di sini bisa gunakan website. Ya. Kebetulan di sini autornya nggak ada. Web name page-nya apa? Atau linknya dulu ya, kita masukkan dulu linknya, URL-nya tadi. Ya, seperti ini. Name website-nya apa? WHO aja kita tulisan ya, WHO. Ya. Komponennya juga WHO. Kalau Anda menemukan kadang beberapa artikel itu ditulis dengan tanggal gitu ya, tanggal, atau mungkin kita lihat di tanya jawabnya ada nggak tanggal? Nggak ada tanggalnya, maka kalau nggak ada tanggalnya ya udah kosongin aja kalau tidak ada tanggalnya. Ya. Tapi kita bisa melihat kapan kita ngaksesnya. Nah, kebetulan ini 2021 ya. Bulannya kapan? Sekarang bulan 2, tanggal 6. Oke. Udah seperti ini juga bisa masukkan ya. Kemudian kita masukkan di sini insert ya, WHO. Ya, seperti ini selesai. Nah, disinilah kita masukkan semua sumber-sumber yang kita masukkan tadi, yang kita masukkan ya. Nah, di sini semua yang ada di bab 2, semua yang ada di bab 2, semuanya itu diambil dari citasi. Ya, kalau tinjauan pustaka diambil dari jurnal, kalau landasan teori diambil dari buku, dan bisa jadi website ya, website resmi seperti tadi WHO atau COVID-19.go.id atau yang lainnya ya, tentang definisi seperti itu. Nah, jadi semua yang ada di bab 2 harus tersitasi ya. Caranya seperti itu, bagaimana kita memasukkan satu persatu sumber-sumbernya, dan intinya adalah bab 2 harus ada sumbernya ya. Nah, sehingga nanti kalau kita sambungkan dengan daftar pustaka, selesai ini ya. Iya, seperti ini ya, dan seterusnya. Baik, itu teman-teman tentang referensi yang kita buat ya, bab 2 khususnya. Intinya adalah bab 2 itu adalah tinjauan pustaka tadi, penelitian-penelitian sebenarnya, dan landasan teori. Nah, landasan teori itu apa sih sebenarnya? Ya, tadi ya saya kelupaan menjelaskan tentang landasan teori gitu ya. Landasan teori adalah intinya adalah semua teori-teori yang menjadi dasar Anda untuk mengerjakan nanti di bab 3 dan bab 4. Ya, bab 3 dan bab 4 itu nanti ada landasannya, teorinya apa, tidak ngarang, tidak ngawur gitu ya. Tahapan pembuatan sistem informasi, ada SDLC, System Development Life Cycle. Nanti bisa Anda masukkan bagaimana sistem development life cycle itu. Ada analisis, perancangan, implementasi, testing, dan seterusnya. Analisis itu apa? Ada analisis SWOT, SWOT itu apa? Nah, itu definisi, itu teori ya, masukkan semuanya dari sini. Ya. Kemudian ada sampling, ada teori tentang responden dan seterusnya. Sehingga nanti ketika kadang kita ditanya waktu ujian pendadaran nanti, Mas, ini kok Anda menggunakan samplingnya 30 orang, kenapa nggak 100? Kenapa nggak 200? Kenapa nggak 500? Kalau Anda ngasal ya Anda nggak bisa jawab. Tapi kalau Anda ada landasan teorinya, Anda bisa jawab. Menurut teorinya dari buku si A, sampling itu 30 Pak, contohnya gitu ya. Ada dasarnya, ada bukunya ya, sehingga Anda punya landasan untuk berpijak gitu ya, menjalankan atau menggunakan teori-teori itu untuk apa yang akan kamu gunakan nanti di bab 3 dan bab 4 ya. Jadi teori ini, landasan teori sangat penting untuk skripsi ya, karena itu menjadi dasar Anda untuk berpijak nanti di bab 3 dan bab 4. Apa yang Anda lakukan di bab 3 dan bab 4 itu semuanya ada landasannya ya, tidak ngasal ya, sehingga Anda bisa mendapatkan jawaban ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti tadi itu. Contoh seperti ini, dasarnya apa Anda menggunakan frameworknya ini, kok bisa mengatakan ini baik, ini buruk, ini sedang ya. Contoh kalau Anda yang penelitian tentang QoS ya, quality of service pada jaringan komputer contohnya gitu ya, quality of service. Di situ di QoS ada teorinya. Kalau dikatakan jaringan itu sangat baik, sedang, buruk, dan seterusnya seperti apa. Nah, itu Anda punya landasan teori ya. Ada landasan teorinya itu dari buku si A seperti itu. Jadi
bab 2 seperti itu teman-teman, tentang bagaimana kita membuat tinjauan pustaka ya, atau literatur review dan landasan teori ya, seperti itu. Nah, saya rasa cukup demikian teman-teman tentang bagaimana kita membuat bab 2 ya. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa teman-teman ajukan lewat kolom komentar. Nah, nanti kalau bisa saya jawab, saya akan jawab. Demikian, terima kasih dari saya, Rizky Sumaharisma. Tetap semangat.